warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lesi Wardina dengan NIM 220290020. Saya selaku moderator disertakan memandu diskusi kita kali ini yang bertemakan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Ferdi Ansori, Elsa Elvira Rangkuti, Muhammad Fajri Andra, dan saya sendiri Lesi Wardina. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam berbangsa negara Indonesia. Di sini konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme. Landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Dan konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitualisme karena telah dijelaskan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Selain itu, konstitusi juga berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya, dan dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Di samping itu, konstitusi juga penentu atau pembatas kekuasaan negara. Konstitusi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Konstitusi juga pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Konstitusi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dan di samping itu, konstitusi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Konstitusi sebagai sumber simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai counter of ceremony. Dan konstitusi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Konstitusi sebagai sarana perekayasan dan pembauran masyarakat. Nah, dari fungsi tersebut kita tahu bahwa urgensi dari konstitusi yaitu dilihat dari dua segi. Segi pertama dari segi isi, karena konstitusi memuat dasar, garis struktur, dan memuat fungsi negara. Kedua dari segi bentuk, yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa seorang raja, rakyat, badan konstitusi, atau lembaga diktator. Dari sudut pandang lain, konstitusi dibuat oleh badan yang mempunyai wewenang hukum, yaitu sebuah badan yang diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Tapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya konstitusi yang sama sekali hampa atau tidak syarat makna kursif penulis, karena tidak ada pertalian yang nyata antara pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan negara. Baiklah, penjelasan yang kedua akan disampaikan oleh Elsa Elvira Rangkuti. Kepada Elsa kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Elsa Elvira Rangkuti, NIM 2203517, Prodi Pendidikan Kimia. Saya akan menjelaskan tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.
Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberikan pembatasan kekuasaan pemerintah, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan mendasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sari dengan NIM 22058207 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi konstitusi. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetap pada kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja dan menyesuaikan diri satu sama lain dengan menghubungkan kekuasaan di dalam negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga-lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai satu dokumen atau seperangkat dokumen, maka konstitusilah yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Dalam konstitusi Inggris adalah himpunan hukum dan prinsip-prinsip di negara Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan, pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi di Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi, konstitusional, dan hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas, sebagai suatu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Negara lainnya seperti Israel dan Selandia Baru yang memiliki konstitusi tertulis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Nandra, NIM 220111336. Saya akan menjelaskan tentang sumber historis sosiologis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dari pandangan ini dapat dipahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, atau man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia.
yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan kepada pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama negara dalam pandangan Hobbes, cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, Zeitgeist-nya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Perancis yang dinobatkan pada tanggal 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya menteri utamanya, Jules Kardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung. Ia memerintahkan pada buku novel Moby Dick, Leviathan merupakan ikan paus besar. Dari bahasa Ibrani modern, Leviathan berarti paus dalam beberapa mitologi seperti Jepang dan Kananit. Leviathan dikenal sebagai dewa lautan. Menurut beberapa sumber, dikatakan bahwa Leviathan adalah ular raksasa jahat berkepala 7. Dalam sejarah Perancis, Raja Louis XIV bertindak absolut, gagasan untuk membatasi kekuasaan raja, atau yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme, yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya, dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Dalam rentetan sejarah penegakan HAM ditemukan peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights, dan Declaration of Independence dalam sejarah Amerika Serikat, dan Declaration des droits de l'homme et du citoyen